Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali berdiskusi, berbincang-bincang santai, yaitu tentang manajemen konflik atau konflik manajemen. Oke? Tanpa berbasa-basi, ya saya kira kita semua sudah pernah merasakan yang namanya konflik atau suatu konflik itu semua manusia itu sudah pernah merasakannya. Oke, kita langsung ke pengertian konflik saja karena teman-teman semua, sahabat-sahabati sudah pernah mengalami konflik pasti tahu. Konflik itu adalah suatu kondisi di mana ada ketidakcocokan antara suatu pihak dengan pihak lain. Hal ini disebabkan adanya pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, baik antara individu satu dengan individu lain, maupun antara kelompok satu dengan kelompok lain. Jadi bisa dikatakan konflik itu ini secara umum yang dinamakan konflik itu adalah satu perbedaan, ketidakcocokan antara pihak satu dan pihak lain. Secara umum seperti itu ya. Kalau di sini digambarkan antara individu juga. Meskipun dalam beberapa kasus ada juga konflik yang melibatkan hanya satu individu, namun dia juga berkonflik dengan dirinya sendiri. Katakanlah dia berkonflik dengan batinnya, itu adalah satu konflik juga. Dan ketidakcocokan ini itu menimbulkan konflik atau menjadi suatu konflik. Oke, next. Di sini secara umum pandangan konflik itu dibagi menjadi tiga, yaitu pandangan tradisional, sosial, dan interaksionis. Ya. Di mana dalam pandangan tradisional, konflik itu dianggap suatu hal yang meresahkan, suatu masalah. Jadi ketika ada konflik ini berarti bermasalah gitu loh. Jadi ketika berkonflik menurut orang-orang tradisional, orang memiliki pandangan tradisional atau pandangan bahula, pandangan kuno itu ini adalah suatu masalah yang harus segera diselesaikan. Gitu ya. Bentar kita ngopi dulu biar tambah mantap. Oke. Dalam pandangan orang-orang sosial atau pandangan kemasyarakatan, konflik itu adalah hal yang wajar. Jadi dalam pandangan sosial, pandangan masyarakat, ketika banyak individu, banyak orang, banyak manusia di situ terjadi konflik, itu hal yang wajar karena beda kepala, beda otak. Gitu. Beda otak, beda pandangan. Beda pandangan, beda pemikiran. Ya intinya gitulah. Sehingga terjadi konflik ya wajar-wajar saja karena memang banyak orang di situ, banyak pihak di situ kan. Selanjutnya adalah pandangan interaksionis.
Pandangan interaksionis itu adalah pandangan yang memandang bahwa konflik itu adalah suatu hal yang baik. Konflik itu satu hal yang baik, bisa mendewasakan, konflik juga bisa mempersatukan, konflik juga bisa menguatkan. Loh, konflik kok bisa mempersatukan? Iya, ketika satu kelompok terpecah, katakanlah satu organisasi di sini saya contohkan PMII lah, katakanlah PMII berkonflik dengan organisasi lain yang notabene-nya PMII ini sedang terjadi perpecahan, namun ketika PMII berkonflik dengan organisasi lain, maka yang tadinya PMII ini terpecah, ada kubu-kubu sendiri, mereka akan bersatu dengan kepentingan yang sama, yaitu membela PMI. Nah, itulah mengapa konflik bisa mempersatukan juga ya. Ini menurut pandangan orang-orang interaksionis. Oke, next. Nah, dampak dari konflik ini ada dua. Ini lagi-lagi secara umum karena ini adalah materi-materi dasar ya. Dampak dari konflik itu ada dua, yang satu konflik merusak, yang kedua konflik yang membangun. Konflik yang merusak yaitu konflik yang berkepanjangan dan tidak termanage dengan baik sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Jadi konflik ini bisa merusak apabila muncul persaingan-persaingan yang tidak sehat, sampai terjadi perkelahian, ya kan? Atau ketika kita sedang berkonflik di meja rapat, di ruangan rapat, setelah keluar rapat ini konfliknya masih berkelanjutan, ini adalah konflik yang tidak sehat, konflik yang merusak. Karena apa? Karena tidak ada penyelesaian, tidak ada clearingnya dari konflik yang ditimbulkan dari meja rapat. Seharusnya ketika rapat selesai, konflik tidak dibawa ke luar ruangan rapat, tidak dibawa ke dalam organisasi, tidak dibawa ke rumah, tidak dibawa dalam pertemanan, tidak dibawa ke dalam sahabatan, kan gitu. Itu adalah konflik yang merusak. Dan konflik yang membangun adalah konflik yang termanage dengan baik sehingga menimbulkan persaingan yang sehat. Jadi kebalikannya dari yang merusak tadi ya. Jadi ketika berkonflik menjadikan, katakanlah dalam satu perusahaan ada apa ya, satu konflik antara kelompok satu dengan kelompok lain, dan dari konflik itu menimbulkan kelompok satu dan kelompok lain itu ingin terlihat lebih baik, lebih bagus, lebih menonjol dengan prestasinya di perusahaan tersebut. Maka konflik yang terjadi akan konflik yang membangun, persaingannya persaingan yang sehat. Tuh. Ya mungkin seperti itulah intinya ya. Lalu bagaimana sih cara kita untuk memproduksi konflik? Apa konflik itu bisa berjalan alami atau bisa kita produksi? Tentu konflik bisa kita produksi. Kita bisa membuat satu produk konflik ya. Jadi enggak cuma konflik itu berjalan alami saja itu. Ya, enggak. Jadi ada prosesnya, ada yang dinamakan, biasanya kalau orang-orang lapangan, aktivis-aktivis itu bilangnya apa namanya, settingan. Ya, ini intinya konflik yang kita produksi untuk kita manajemennya. Yang pertama kita harus melakukan analisis terlebih dahulu. Kita analisa sumber daya manusianya.
Jadi ketika kita mau memproduksi konflik, kita harus lihat dulu konflik yang mau kita produksi, mau mengangkat isu apa, cocok enggak ketika diterapkan kepada sumber daya manusia yang ada. Nah, jadi kita harus tahu dulu sumber daya manusianya gimana sih, pendidikannya gimana, latar belakang ekonominya gimana, latar belakang kehidupannya gimana, lingkungannya gimana sih, dia hidup dalam lingkungan yang gimana. Ini harus kita petakan terlebih dahulu. Oke? Setelah kita tahu, kita analisa secara mendetail, kita paham betul latar belakangnya bagaimana, kita paham betul kondisi ekonominya bagaimana, kesibukannya gimana, lalu kita mulai untuk desain isu. Kira-kira isu apa yang akan menjadi kepentingan bersama dari kelompok yang mau kita buatkan konflik. Dari sumber daya manusia yang ada itu apa yang cocok kira-kira? Ini kita harus pahami terlebih dahulu. Ya, jangan sampai kita membuat isunya itu yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan mereka. Contoh, kita masuk ke anak-anak SMA ya, sumber daya anak-anak SMA, kita bahasnya UKT kuliah, ini kan enggak masuk. Jadi isu yang kita desain ini kurang cocok dan tidak akan laku kalau dijual sama anak-anak SMA. Karena mereka masih fokus dengan sekolahnya. Itu ya. Yang terakhir adalah eksekusinya. Eksekusinya bagaimana kita lakukan penetrasi isu kepada satu kelompok, sampaikan dengan cara yang baik, sederhana dan lakukan berulang-ulang. Ini adalah teori Hitler ya. Teori Hitler dalam membuat suatu pengendalian kepercayaan. Kalau Hitler pernah berkata, buatlah kebohongan yang besar, sampaikan dengan cara yang sederhana, dan lakukan berulang-ulang. Maka kebohongan itu akan menjadi suatu kebenaran. Begitu juga dengan isu yang kita produksi. Yang kita produksi, isu kita buat, kita sampaikan dengan cara yang baik, sederhana, dan terus berulang-ulang, maka isu itu akan menjadi satu pandangan bersama bahwa ini benar-benar isu yang sangat penting. Ya, jadi eksekusi ini sangatlah penting. Ini adalah metode untuk melakukan produksi isu. Okay. Berikutnya adalah penanganan konflik. Kita bisa lihat di sini ada garis vertikal dan garis horizontal, di mana konflik ini bisa kita tangani dengan mempertimbangkan kepentingan dan hubungan. Jadi kalau kita lihat garis yang vertikal, ini ada kepentingan atau tujuan dari orang yang berkonflik, orang yang ingin menyelesaikan konfliknya. Dan di garis horizontal ada hubungan ya. Jadi tergantung mau memilih yang mana. Arah panah menunjukkan tingkat kekuatan dari
dari kepentingan yang dituju dan hubungan, tingkat kekuatan dari kepentingan dan hubungan. Jadi semakin menuju ke panah, arah panah ini semakin tinggi kepentingannya. Oke. Yang pertama adalah avoided atau menghindari. Menghindari ini ketika orang ini tidak memiliki kepentingan dan dia juga tidak memilih hubungan. Jadi ketika dalam satu konflik ada yang tidak memiliki kepentingan sama sekali dan dia juga tidak tidak ada ikatan hubungan lah, tidak ingin. Contoh kasus gini aja, ada kemarin kita mendengar ada isu KLB ya, ada KLB atau konferensi luar biasa yang dilakukan oleh salah satu partai politik. Ketika KLB itu berlangsung, semua terkena imbas dari konflik tersebut. Hampir semua terimbas karena juga terutama orang-orang yang berkecimpung dalam dunia politik ya. Oke, kita berkonflik. Namun ketika saya pribadi, saya contohkan saya sendiri, dalam tragedi KLB tersebut, saya lebih memilih untuk menghindar. Karena apa? Karena satu, saya tidak punya kepentingan di situ, dan kedua, saya bukan orang parpol itu. Karena saya orang parpol lain, jadi saya memilih untuk menghindar karena itu bukan ranah saya. Saya tidak punya kepentingan dan saya tidak ada urusan dengan kader-kader parpol tersebut, sehingga saya memilih untuk menghindarinya. Ini adalah satu kondisi di mana orang yang berkonflik memilih untuk menghilang dari organisasi, dari kelompok, dari tempat dia berkonflik. Ini adalah avoid. Yang kedua ada konsolidasi ya, atau consolidate, di mana antara kepentingan dan tujuan tetap tercapai dan hubungannya juga tetap terjaga. Ini di tengah-tengah ya, memilih untuk kepentingannya tercapai dan hubungannya juga tetap baik. Ini adalah consolidate atau konsolidasi ya. Yang ketiga adalah fighting, bertarung langsung atau kuat-kuatan ya. Atau apa ya, intinya lebih mementingkan untuk mencapai tujuannya, kepentingannya, untuk hubungan tinggal jauh. Tak penting hubungan. Dia melalaikan hubungannya untuk mencapai tujuan dari kenapa dia berkonflik. Kuat-kuatan langsung. Kebalikannya, ini ada accommodate, di mana lebih mementingkan hubungannya dan tidak memikirkan kepentingannya atau tujuannya sama sekali tidak dipikirkan. Jadi lebih baik menjaga hubungan daripada harus mengejar kepentingannya pribadi. Ini adalah accommodate. Nah,
Lalu yang paling bagus bagaimana? Yang paling baik adalah kombinasinya atau combine, di mana tujuannya tetap tercapai, hubungannya juga sangat baik dan bisa mengakomodir semua yang memiliki kepentingan. Ini adalah metode untuk penanganan konflik yang sangat baik. Oke, mungkin seperti itu. Jadi bisa nanti di screenshot atau di download videonya. Seperti itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Untuk lanjutannya bisa nanti kontak-kontak melalui kontak person yang ada di sini, di bawah ini. Oke. Nah, bisa berdiskusi di lain kesempatan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit